Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kajian kita kali ini surat 97 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan iman dan Islam kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Mari kita lihat tajwidnya. Inna, ini nun ada tasydidnya, dibaca gunnah. In, udara dikeluarkan melalui hidung, ditahan agak lama di atas atau lebih dari 2 ketuk, bisa 3, bisa 4 ketuk. Nah, ini ada fathah diikuti alif, namanya mad tabi'i, tetapi ada hamzah berikutnya, tetapi di luar kalimat. Maka na ini menjadi mad jaiz. Panjangnya na dipanjangkan sampai dengan 6 ketuk. Ada nun mati ketemu za. Nah, nun ketemu za itu dibaca ikhfa. Na ini mad asli atau mad tabi'i dipanjangkan 2 ketuk. Fi sama mad tabi'i kasroh ketemu ya. Lai fathah ketemu ya, namanya mad layyin ya, mad layyin. Lailatil ini ada al qamariyah, al ta'arif qamariyah karena alnya ketemu qaf. Qadr, nah roknya ini dibaca tarakik, tapi terbaca roknya cuma tipis qadr. Wa ma ama sama dengan na nih ya, fathah ketemu alif, mad asli tetapi berikutnya ada hamzah.
namanya mad jaiz, dipanjangkan sampai 6 ketuk. Ad, nah ini dalnya dibaca atau dipantulkan qalqalah. Ad, ro, ini mad asli 2 ketuk. Ma 2 ketuk. Lai, ini mad layin, lai, latul sama tadi dengan al-qadr ini, al-qadr juga ya, al-qamariyah, qadr roknya tarqiq. Lailatul qan, lai mad layin, ada al-tarqiq, al-qamariyah, lailatul ya, al-qamariyah, qad qalqalah, khoi mad layin, rum tanwin ketemu mim ya, tanwin ketemu mim, ini idgham bacaannya. Khairum min, nun mati ketemu hamzah, namanya idhar halqi, dibaca jelas min, jangan mil, bukan, tapi min. Alfi syahr, ini roknya tarqiq, syahr roknya terbaca tipis. Tanazzalul, ini al-qamariyah, al-ta'rif ketemu mim ya, al-qamariyah. Mala, ini mad wajib ya, mad wajib, ini mad biasa, mad asli, ada hamzah di dalam satu kalimat malaikah, maka ini dipanjangkan sampai 6 ketuk. Waru, ini al-ta'rif ketemu ro, namanya al-syamsiyah, alnya tidak jelas, tidak terbaca, langsung ke ro. Waru, ru, ini mad tobi'i atau mad asli, dipanjangkan 2 ketuk. Fi mad tobi'i, ha mad tobi'i karena fathah ketemu alif, ini kasrah ketemu ya. Bi idzni rabbihim, mim ketemu mim, ada mim ketemu mim, ini mislain. Rabbihim, nun ketemu kaf, dibaca ikhfa, abad. Min hampir ang ya, mil tapi bukan ming, tapi bukan juga, tapi mil kulli amr, roknya tarqiq, terbaca tapi tidak begitu jelas. Salah, la mad asli 2 ketuk. Mun, ini tanwin ketemu ha, namanya idhar. Hiya hatta, ta, ini 2 ketuk mad asli. Maudhu, ini qalqalah dipantulkan maudhu, la'il, ini al-qamariyah, al-ta'rif ketemu fa ya, jadi al-qamariyah. Fajr, ini roknya dibaca tarqiq. Demikian tajwid dari ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Qadar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita melalui surat Al-Qadar tentang turunnya Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit bumi atau langit yang dekat dengan bumi, itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat pertama surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menyebut anzalnahu. Kata seorang pemikir yang hidup di abad pertengahan yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani menyebut ada beda antara anzala dengan nazzala. Beliau mengatakan bahwa anzala maknanya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus, jumlatan wahidatan, dari mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Itu Allah menggunakan pilihan kata anzala. Sebagaimana pada ayat pertama surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Tetapi kalau nazzala, kata beliau, itu artinya Allah menurunkan Al-Quran
berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui malaikat Jibril maupun langsung kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, adalah Al-Quran secara utuh dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah menyebut, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dalam surat Ad-Dukhan Allah juga menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beribadah sekali di malam itu sama dengan beribadah dia di 1000 malam. Subhanallah. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah menjelaskan bahwa malam kemuliaan, malam yang diberkahi itu terjadinya pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Lebih tepatnya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, malam Lailatul Qadar adalah li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Pada malam yang ke-24 di bulan Ramadan. Tentunya banyak penjelasan tentang Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan sejak 21, 23, 25, 27, 29. Ada hadis yang menyebut di malam yang ke-27. Ada yang menyebut tadi di malam yang ke-24. Wallahu a'lam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain adalah agar kita umat manusia mendapatkan petunjuk. Karena kalau kita mengenal sekarang namanya Google Map, maka Al-Quran adalah Google Map-nya orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutnya dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan ragu dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang paling baik. Karena Rasul menyebutkan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik, caranya adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran bisa dengan
Dimulai dengan bagaimana cara membacanya, mana huruf hijaiyahnya, mana tajwidnya, dan seterusnya. Sampai kemudian kita menjadi mahir membaca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan para malaikat bersamanya. Dan orang yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata, belajar Al-Qurannya Rasul menyebut dia mendapatkan 2 pahala. Pahala semangatnya untuk belajar Al-Quran walaupun terbata-bata. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah hebatnya Al-Quran. Dan termasuk orang yang mulia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Rasul menyebutnya dengan menggunakan wawu ataf. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Walaupun dalam hadis lain ada yang menyebutnya dengan atau. Mengajarkan Al-Quran tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi seorang ulama. Mengajar matematika, niatkan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alal nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Untuk mendapatkan keseimbangan, karena banyak kecurangan di sana sini, dia harus tahu 1 kilo itu sama dengan berapa on, sama dengan berapa gram. Maka dipelajarinya ada dalam matematika. Mau belajar biologi, IPA misalnya, niatkan mengajarkan Al-Quran. Tentang reproduksi misalnya, sebutkan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dimulainya dari saripati tanah dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian jadi ini, kemudian jadi ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang menjadi seorang guru yang mengajar di depan kelas, mulailah dalam membuat perencanaan pengajaran dengan dalil Al-Quran di awalnya. Supaya ada pahala di sisi kita, ada jihad, dan kita menjadi orang terbaik yang mengajarkan Al-Quran. Pelajaran apa saja. Wa ayatul lahumul lail naslahu minuhun nahara fa idahum muzlimun. Pergantian siang dan malam kan ada dalam pelajaran. Oleh karena itu, jangan lupa, mulailah mengajar Al-Quran, mengajar mata pelajaran di kelas, awali dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Mulai gali, walau ayat, walaupun 1 ayat. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi bersih hatinya, sehingga kita akan menjadi tenang. Dengan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah orang yang belajar Al-Quran, yang membaca Al-Quran, kecuali dalam dirinya akan ada ketenangan. Mengapa tenang? Karena hatinya menjadi bersih. Lah, kan kita tidak tahu maknanya. Kita orang Indonesia, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ikhwatul iman rahimakumullah. Al-Fakir pernah berkisah. Satu ketika
Di sebuah pesantren, sang kiai meminta tolong kepada dua santrinya. Santri, tolong ambilkan air di bawah, di kali di sana. Ini alatnya untuk kamu ngambil air. Yang ditunjukkan ternyata keranjang yang tadi baru dipakai oleh tukang untuk memanggul batu dari bawah. Dua santri ini kebingungan mengambil air, tapi bukan ember alatnya, malah keranjang tempat mengangkut batu. Karena santri ini soleh, tidak banyak bertanya. Dua orang santri ini langsung turun membawa keranjang yang buat ngangkut batu tadi ke bawah. Diambillah air di kali, kemudian diangkat keranjangnya ke atas. Belum sampai ke atas, airnya udah habis. Ngambil lagi, dibawa ke atas, belum sampai naik, sudah habis lagi. Terus berkali-kali airnya tidak sampai ke atas. Tidak lama kiainya datang. Bagaimana, udah? Belum, Pak Kiai. Ya sudah, sini bawa keranjangnya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari tugas yang saya berikan? Dua santri ini diam. Lalu kata Pak Kiainya, inilah orang membaca Al-Quran. Bagaikan orang yang ngambil air dengan menggunakan keranjang yang kotor. Keranjang ini kotor karena tadi habis dipakai untuk ngangkut batu yang bercampur dengan tanah. Tapi begitu diambilnya air, bolak-balik diambilnya air, memang gak dapat air itu sampai ke atas. Tidak mungkin air itu kamu bawa dengan menggunakan keranjang itu. Tapi tahukah kamu, keranjang ini menjadi bersih. Subhanallah. Mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa dengan membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, baca, dan baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan hati kita. Dengan hati yang bersih, maka akan timbul sakinah, akan timbul ketenangan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Dengan target apapun. Target khatam silakan, target hafal silakan, target memaknai tiap katanya silakan. Tapi isi bulan Ramadan ini dengan mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena dengan terhiasinya rumah kita dengan Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan pula di rumah kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.